selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, hari ini kita akan mempelajari materi mengenai metode membaca OK4R. Sebelumnya, apakah ada yang tahu mengenai metode membaca OK4R? Saya, Bu, izin menjawab. Menurut pemahaman dari saya, metode OK4R merupakan salah satu dari beberapa metode membaca. Dari pemahaman yang memberikan tahapan dan urutannya sistematis dalam membaca suatu bacaan. Begitu, Bu. Baik, pemahaman Mega cukup jelas ya. Ada lagi yang ingin menambahkan? Saya, Bu. OK4R itu merupakan singkatan dari Overview, Key Ideas, Read, Recite, Reflect, and Review. Baik, terima kasih kepada Mega dan Ainur yang sudah menjawab. Seperti yang dijawab oleh Mega tadi bahwa OK4R adalah sebuah strategi membaca yang meminta pembacanya melakukan 6 langkah dalam membaca sesuai dengan singkatannya. Tadi sudah disebutkan oleh Ainur ya bahwa OK4R adalah singkatan dari Overview, Key Ideas, Read, Recite, Reflect, dan Review. Apakah ada yang tahu mengenai singkatan itu? Saya izin menjawab, Bu. Overview yang berarti membaca sekilas, Key berarti menyusun kata kunci, kemudian pada tahap membaca terdiri dari read, membaca bacaan secara keseluruhan, lalu ada recall, menceritakan kembali, tahap yang terakhir adalah tahap pasca baca yaitu reflect, merefleksikan, dan review, meninjau ulang. Baik Eza, terima kasih atas jawabannya. Kalian sudah ada gambaran sekilas ya mengenai OK4R. Selanjutnya Ibu akan membahas tujuan dari metode membaca OK4R. Sama halnya dengan PORPE, secara umum OK4R bertujuan untuk membantu siswa dalam 1. Mengaktifkan dirinya dalam mempelajari sebuah konsep melalui kegiatan merencanakan, memonitor, dan mengevaluasi tahapan belajar yang dilaksanakannya. Kemudian yang kedua, menggunakan proses menulis sebagai alat untuk mempelajari teks bacaan. Walter Pauk sebagai pencetus metode ini menyatakan bahwa proses belajar akan berhasil jika siswa secara aktif menentukan sendiri tujuan belajar yang akan dilaksanakannya. Nah, sekarang Ibu mau bertanya nih kepada kalian. Dalam menentukan tujuan OK4R, siswa harus menentukan apa saja ya kira-kira? Apa ada yang bisa menjawab? Saya, Bu, siswa harus menentukan kata-kata kunci, menjelaskan kata kunci berdasarkan hasil membaca, dan terakhir melakukan review atas keseluruhan tahapan belajar yang dilaluinya. Pada keseluruhan tahapan ini, diyakini akan mampu menanamkan informasi dalam ingatan jangka panjang, sehingga siswa akan terus mengingat isi bacaan. Betul, Nopel. Terima kasih atas jawabannya. Jadi, ketika kita ingin mengolah informasi dengan tidak mudah lupa, kita harus menerapkan tujuan metode OK4R ini, yaitu dengan menentukan kata-kata kunci, menjelaskan kata kunci dari hasil membaca, dan mereview kembali seluruh tahapan belajar yang sudah dilalui. Selanjutnya, kita akan mempelajari tahapan pada metode OK4R. Terdapat 3 tahapan dalam metode ini, yaitu prabaca, membaca, dan pasca baca. Tahap prabaca. 1. Mempersiapkan bahan bacaan. Guru mempersiapkan buku atau bacaan ilmiah yang akan dibaca siswa. Selanjutnya, guru juga memperkenalkan wacana tersebut. Kedua, membaca sekilas wacana. Siswa membaca sekilas wacana yang diberikan oleh guru. Ketiga, menyusun kata kunci. Berdasarkan hasil membaca sekilas yang dilakukannya, siswa menyusun beberapa kata kunci yang akan dijabarkannya setelah ia melaksanakan kegiatan membaca yang sesungguhnya. Kata kunci tersebut selanjutnya dikembangkan menjadi pertanyaan-pertanyaan. Kemudian yang kedua, yaitu ada tahap membaca. Yang pertama, membaca dalam hati. Guna menjawab pertanyaan yang diajukannya, siswa membaca dalam hati wacana yang diberikan oleh guru. Kegiatan baca sebaiknya dilakukan dengan cara membaca cepat. Jika menemukan jawaban, siswa membaca lambat wacana agar jawaban tersebut dapat diingat. Kemudian yang kedua, menceritakan kembali. Pada tahap ini, siswa menyusun jawaban pertanyaan dan selanjutnya menceritakan kembali isi wacana tanpa melihat wacana.
Kata-kata kunci yang diajukan dapat dijadikan panduan dalam menceritakan kembali isi wacana. Proses menceritakan kembali dapat dilakukan dengan cara lisan ataupun tulisan. Kemudian yang terakhir ada tahapan pasca baca. Pertama, refleksi. Pada tahap ini, siswa membandingkan informasi yang telah diperolehnya atau skemata dengan informasi baru yang didapatkan dari hasil membaca dan menceritakan kembali. Proses berpikir kreatif sangat berperan dalam tahapan ini, yakni siswa harus mampu mengembangkan pengetahuan baru di atas pengetahuan lama yang telah dimilikinya. Kemudian yang kedua, meninjau ulang. Pada tahapan ini, siswa menceritakan kembali pemahaman isi wacana dan untuk meyakinkan siswa dapat membaca sekilas kembali wacana yang diberikan guru atau sebaiknya hanya melihat catatan yang dihasilkannya pada tahap mengembangkan jawaban pertanyaan. Nah, sekarang Ibu ingin ada praktiknya ya, agar dapat kita terapkan ketika membaca nanti. Baik ya, secara bergantian, siapa yang ingin memulai terlebih dahulu? Saya, Bu. Metode membaca OKA 4R. Yang pertama adalah overview. Overview yaitu langkah melihat identitas dari sebuah buku. Sekarang kita akan lihat identitas buku yang akan dibahas, yaitu dengan judul Mengenal 25 Teori Sastra, karya dari Yohanes Sehandi. Kemudian kita akan membahas mengenai pendekatan sastra dan teori sastra. Di sini ada 5 subbab yang akan dibahas. Kita akan membahas tentang hakikat pendekatan sastra. Ibu, saya ingin menjelaskan tentang metode yang kedua. Pada metode yang kedua, yaitu ada key idea. Key idea adalah langkah-langkah untuk mengenali kalimat utama atau kata kunci pada setiap judul, subjudul, dan rumusan yang dibaca. Baik, terima kasih kepada Tia dan Angga yang sudah mempraktikkan metode overview dan juga key idea. Untuk selanjutnya, kita masuk ke dalam tahap baca. Kira-kira siapa nih yang ingin mempraktikannya? Saya, Ibu. Untuk langkah selanjutnya, terdapat R pertama yaitu read, yang mempunyai arti baca. Kita dapat membaca secara intensif penjelasan dari kata kunci, fakta, atau isi-isi penting yang terdapat pada bab yang kita baca. Lalu, kita harus mengenali di mana letak jawaban bagi permasalahan yang dikemukakan berdasarkan judul dan subjudul. Lalu, R yang kedua adalah recall, yaitu mengulang kembali. Berdasarkan apa yang telah saya baca, pendekatan merupakan cara-cara menghampiri sebuah objek penelitian, yaitu karya sastra. Tujuan pendekatan adalah pengakuan terhadap keilmiahan sebuah objek. Pendekatan yang dikemukakan oleh Rene Wellek dan Austin Warren yaitu pendekatan intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur pembentuk karya sastra dari dalam, sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur pembentuk karya sastra dari luar. Selain itu, terdapat pendekatan yang dikemukakan oleh M.H. Abrams, yaitu berupa pendekatan objektif, pendekatan ekspresif, pendekatan pragmatik, dan pendekatan mimetik. Baik Reza, terima kasih sudah menjelaskan. Selanjutnya, apakah ada lagi yang ingin menjelaskan dan mempraktikannya? Saya, Bu, izin menjawab. Selanjutnya metode refleks, yaitu membandingkan informasi yang telah dimiliki sebelum membaca dengan informasi baru yang didapatkan dari hasil bacaan tersebut. Seperti contohnya kemarin saya baru saja mengikuti seminar sastra, dan di seminar itu dijelaskan mengenai hal yang sama seperti yang saya baca tadi, dan isinya pun tidak berbeda dengan apa yang saya sampaikan saat saya mengikuti seminar kemarin. Kemudian, metode yang terakhir adalah review, mengulas kembali bacaan yang telah dibaca, seperti pendekatan, teori, metode, dan teknik. Secara sederhana, pendekatan adalah cara-cara menghampiri objek karya sastra, teori adalah cara-cara untuk mengarahkan sebuah analisis terhadap karya sastra, metode adalah cara-cara mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan data-data, teknik adalah kiat-kiat menggunakan alat atau instrumen dalam mengolah data-data tersebut. Sudah, Bu?
Baik, terima kasih kepada Mega dan semuanya yang sudah mempraktikkan metode OK4R ini. Semoga kalian dapat menerapkannya dengan baik. Karena waktunya sudah habis, Ibu akan menutup pertemuan kali ini. Selalu semangat untuk belajar ya. Ingat bahwa membaca adalah jendela dunia. Membaca akan menolong kita pada sesuatu yang sulit. Jadi jangan bosan untuk membaca ya anak-anak. Baik, Bu. Terima Terima kasih. kasih.